Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Fadila dan teman saya Refatria Alfaza dan Lutfil Hakim. Kami dari kelompok 5 dan tujuan kita membuat video hari ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah kontemporer. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode dakwah diskusi atau yang biasa disebut dengan mujadalah. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari apa itu pengertian dakwah secara diskusi atau yang disebut mujadalah, terus bagaimana etika dakwah diskusi, terus apa sih keutamaan dari metode dakwah diskusi dan bagaimana teknik metode dakwah diskusi, dan yang terakhir yaitu apa saja macam-macam dakwah diskusi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sendiri itu dakwah. Dakwah sendiri yaitu usaha atau aktivitas dengan lisan ataupun tulisan yang bersifat menyeru atau mengajak. Jadi sifat dari dakwah ini dia itu selalu mengajak ke apa? Mengajak kita untuk beriman dan menaati Allah. Nah, di sini kita harus mengetahui tersendiri apa itu dakwah. Itu dakwah adalah suatu usaha atau aktivitas dengan lisan ataupun tulisan yang bersifat untuk mengajak atau menyeru, memanggil manusia untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati semua aturan-aturannya. Dan itu kita dalam menaati itu harus sesuai dengan garis-garis akidah syariat Islam, syariat akhlak yang ada di syariat Islam. Nah, di dalam Islam sendiri juga terdapat ada rukunnya dan kita itu harus yang namanya untuk mentaati semua itu. Nah, dalam pelaksanaan dakwah setidaknya itu kita harus mengetahui metode-metode dalam penyampaiannya, yang mana dalam Al-Qur'an yang telah mensyariatkan sebagai tuntutan dalam metode tersebut. Nah, di sini aktivitas dakwah yang pada asalnya hanyalah merupakan suatu tugas sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya satu ayat. Dakwah sekarang itu sudah berkembang menjadi suatu profesi, dan oleh karena itu dakwah harus dikemas dengan cara dan metode yang tepat dan pas. Nah, kenapa kok kita harus menyampaikan metode itu dengan tepat? Karena setiap manusia itu kan berbeda-beda, dan tentunya kita harus mengetahui karakter-karakter dari yang kita yang kita dakwahi. Biasanya seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita memasuki ke pembahasan dari diskusi pada siang hari ini yang akan dijelaskan oleh teman saya Refatria Alfaza dan Lutfil Hakim, dan tentunya saya sendiri. Kepada teman-teman saya persilahkan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian metode dakwah atau mujadalah. Nah, dari bahasa Yunani yaitu metodos. Nah, kalau dari bahasa Inggris itu disebut method yang berarti cara. Di sini kami akan membahas tentang kajian dakwah yang tidak akan terlepas dari metode yang digunakan dalam berdakwah itu sendiri. Nah, biasanya seorang dakwah dalam berdakwah itu memiliki alternatif sendiri agar dakwahnya dapat diterima oleh mad'u. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju itu pola pikir umat yang semakin kritis, sehingga setiap urusan ibadah itu selalu dihubungkan dengan akal. Maka dakwah dengan cara berdebat atau jadal al-husna. Nah, jadal sering dimaknai dengan berdebat atau argumen dialog antara dai dan mad'u. Kata mujadalah itu berasal dari kata jadalah yang artinya
sebenarnya lebih mengarah pada perlawanan yang tujuannya untuk mempertahankan pendapat yang paling benar. Nah, anjuran dakwah dan metode mujadalah itu diperingatkan dalam Al-Quran karena memang pada umumnya itu manusia senang berdebat. Yang pertama yaitu mujadalah. Sebenarnya akan mendapat jalan tanpa pertentangan dan akibat fatal jika kedua belah pihak bisa saling menghormati. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika berdakwah diskusi. Nah, agar penyampaian materi dakwah dengan cara dialog dapat menemukan sisi positif dalam arti mencari kebenaran, maka ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berkenan dengan tujuan dan cara berdakwah yang sesuai dengan tuntunan yang benar. Nah, yang kedua yaitu menyampaikan sanggahan dengan sopan, bukan dengan maksud menyudutkan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keutamaan metode dakwah secara diskusi atau yang disebut dengan mujadalah. Nah, dakwah secara diskusi ini mempunyai beberapa keutamaan, yaitu berpegang pada ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Kenapa kok kita harus berpegang pada ilmu pengetahuan? Karena ketika kita berdakwah, otomatis kita itu menyeru atau mengajak seseorang untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Nah, di dalam syariat-syariat Islam sendiri kita itu harus mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Karena apa? Ketika kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut, kita akan mempunyai wawasan yang luas dan ilmu pengetahuan yang luas agar kita dalam diskusi itu dalam ceramah secara diskusi itu kita memiliki referensi-referensi yang sangat banyak, tidak hanya satu referensi saja. Maka dari itu ilmu pengetahuan itu sangat penting di dalam keutamaan metode dakwah diskusi. Dan yang kedua yaitu menegakkan argumen, dan metode ini sangat menekankan argumen yang kuat dan baik. Nah, kenapa kok ada metode untuk menegakkan argumen? Nah, di dalam diskusi tentunya kita itu mempunyai di dalamnya ada banyak orang. Nah, di situ itu kita harus menegakkan argumen-argumen kita. Kita harus memiliki pendapat tersendiri. Nah, pendapatnya itu apa? Ya dari ilmu tadi, dari ilmu pengetahuan tadi. Nah, ketika ilmu pengetahuan itu sudah kita dilandasi dengan ilmu pengetahuan, tentunya argumen kita akan secara melekat dan kuat dan baik. Dan yang ketiga yaitu memiliki faktor yang beragam. Nah, faktor-faktor ini itu biasanya ada faktor kepuasan jiwa, faktor ilmiah, dan faktor sosial. Nah, di dalam diskusi sendiri kita itu mempunyai faktor kepuasan jiwa. Yang dimaksud di sini yaitu kita memiliki jiwa yang puas untuk berdiskusi gitu. Terus ada faktor ilmiah di dalam diskusi sendiri. Tentunya dalam metode dakwah diskusi sendiri itu ada faktor ilmiah, yang dimana faktor ilmiah ini bisa membuat faktor kepuasan jiwa, faktor ilmiah, dan faktor sosial. Nah, di dalam diskusi sendiri kita itu mempunyai faktor kepuasan jiwa. Yang dimaksud di sini yaitu kita memiliki jiwa yang puas untuk berdiskusi gitu. Terus ada faktor ilmiah di dalam diskusi sendiri. Tentunya dalam metode dakwah diskusi sendiri itu ada faktor ilmiah, yang dimana faktor ilmiah ini bisa membuat kita mencari referensi-referensi yang ada,
misalnya seperti di dalam buku atau apapun itu. Nah, dan ada faktor sosial yang dimana kita dalam menyampaikan suatu metode walaupun dengan secara diskusi, kita itu harus mengetahui lah bagaimana sih caranya kita untuk bersosial dengan orang lain. Nah, oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang macam-macam dakwah diskusi. Nah, macam-macam dakwah diskusi yang pertama itu ada class discussion yang pada dasarnya di sini jumlah jamaah tidak dibagi dalam kelompok kecil. Nah, jadi semisal kayak kita berdakwah itu seperti halnya ada suatu seminar kayak gitu, itu termasuk suatu dakwah dengan kelas discussion. Nah, di kelas tersebut kita baru di seminar tersebut kita bisa membahas tentang kita mau diskusi tentang apa. Nah, metode dakwah tersebut itu nanti kita bisa terapkan. Terus ada juga small group discussion adalah di sini pendapat dari kelompok kecil yang biasanya itu kalau small group terdiri dari 6 atau 8 orang. Nah, dari misal kayak di kelas discussion tadi, terus kita itu membaginya menjadi beberapa kelompok lagi. Untuk apa? Untuk kita bisa berpendapat dan kita bisa bertukar pikiran lagi, berargumen lagi dengan banyak orang. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan dari teman-teman saya. Terima kasih dari saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di bagian D, yaitu teknik metode dakwah diskusi. Tentu bagi dai ataupun mad'u, teknik metode dakwah diskusi itu sangat penting ya, karena dengan teknik yang baik dan benar itu bisa membuat sebuah diskusi tersebut itu bisa tercapai dengan baik. Nah, di sini teknik metode dakwah diskusinya itu ada 11. Yang pertama adalah niat. Tentu dalam sebuah, tidak hanya diskusi saja ya, dalam semua hal niat itu yang paling utama. Karena ketika kita memiliki niat yang baik dan benar, maka tujuan kita itu akan tertata gitu dengan baik. Yang selanjutnya adalah situasi yang kondusif. Tentu dalam sebuah diskusi kita harus memiliki dan memperhatikan yang namanya situasi yang kondusif, baik tempat, masa, seperti apa. Kita harus bisa mengondusifkan itu semua agar kegiatan diskusinya itu bisa tercapai dengan baik. Yang nomor 3 adalah ilmu. Tentu ketika kita ingin melakukan sebuah diskusi, kita itu harus memperhatikan yang namanya keilmuan. Ilmu harus kita bangun dan kita harus memiliki sebuah ilmu terkait apa yang akan kita diskusikan, sehingga kita nantinya itu enak gitu dalam berdiskusi, bertukar pikiran dan gagasan-gagasan yang kita punya. Selanjutnya yang keempat adalah memahami lawan bicara. Kita harus memahami lawan bicara kita. Dalam diskusi pasti banyak sekali orang di sana dan kita harus memahami mereka dari golongan orang tua, anak muda ataupun sepantaran dengan kita. Kita harus menyesuaikan agar jalannya diskusi itu bisa tercapai dengan baik. Yang kelima adalah jangan mendominasi pembicaraan. Karena di sini itu adalah diskusi. Jadi semua orang itu memiliki hak untuk berbicara. Jadi diskusi yang baik adalah semuanya orang itu berbicara, bukan kita sendiri yang mendominasi. Jatuhnya nanti itu bukan diskusi kalau hanya kita yang berbicara. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan baik.
dalam sebuah diskusi itu pasti ada banyak orang yang ikut diskusi. Jadi setiap ada orang yang berbicara, mengeluarkan pendapatnya, kita harus mendengarkan. Lalu setelah selesai baru kita memberi tanggapan. Begitu. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan. Selanjutnya adalah mampu menguasai emosi. Jadi kan banyak orang, kita sesuaikan emosi mereka. Ini enaknya seperti apa orang ini, modelnya seperti apa. Tujuannya itu agar kita bisa menjalankan sebuah diskusi itu dengan baik dan benar. Ya, selanjutnya adalah jelas dalam berbicara. Tentu dalam sebuah diskusi kita dalam menyampaikan sebuah pendapat, sebuah gagasan, kita harus sesuai, kita harus jelas dalam berbicara agar pesan yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh orang lain dengan baik dan benar. Kita harus jelas dalam berbicara, seperti itu. Menutup diskusi. Yang selanjutnya adalah menutup diskusi. Tentu dalam sebuah diskusi itu harus ada awalan, pembukaan, yang selanjutnya adalah akhiran, penutup. Jadi dalam sebuah diskusi, ketika kita sudah membuka acara tersebut, maka kita harus menutup acara tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya adalah jangan marah. Ini ya harus dipahami dalam sebuah teknik diskusi. Kita tidak boleh marah ketika gagasan kita atau pendapat kita itu tidak diterima misalnya. Kita harus santai, slow, karena ini itu sebuah diskusi. Ada banyak pemikiran, karena banyak sekali orang di dalam diskusi tersebut, bukan hanya kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan gagasan kita, pendapat kita. Mungkin semua pendapat dari orang banyak itu bisa disatukan, lalu bisa mendapatkan sebuah gagasan atau pemikiran yang lebih bagus dan lebih baik. Yang terakhir adalah menanggapi keberhasilan. Tentu dalam sebuah diskusi itu yang kita tuju itu apa? Yang kita tuju itu adalah hasil. Apa yang ingin kita cari? Kita kan di sana kan mencari masalah. Kita kan di sana kan terdapat yang namanya masalah misalnya. Nah, kita cari solusinya seperti apa? Kita cari bersama-sama. Nah, kalau sudah bertemu dengan yang namanya hasilnya tadi, kita harus mengapresiasi agar kegiatan diskusi tersebut itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Jadi mungkin seperti itu. Saya sudahi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.